Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda adalah Perang Banjar. Perang ini berlangsung dari tahun 1859 hingga 1906. Wilayahnya sendiri meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Kala itu, Kesultanan Banjar memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah berupa emas, intan, lada, rotan, dan damar. Tidak hanya menguasai sumber daya alam wilayah Kalimantan, ternyata Belanda menginginkan lebih dari itu. Belanda juga ikut mencampuri urusan Kesultanan Banjar yang membuat situasi kerajaan bertambah kacau. Intensitas gesekan yang semakin meningkat antara Belanda dan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan hingga akhirnya memuncak ke dalam bentuk perlawanan lewat Perang Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai Mangkubumi. Penyerangan diawali ketika Pangeran Antasari memasuki benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pangarap. Pihak Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah II. Mereka juga meminta Pangeran Hidayatullah II untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan. Untuk memperkuat kedudukan sebagai pemimpin tertinggi, Pangeran Antasari meneriakkan slogan, "Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah." Rakyat, alim ulama, dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Sedikit demi sedikit, Perang Banjar semakin mendekati pasukan Belanda dipasang berbagai persediaan dan pasukan bantuan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari memindahkan markas komando di Sungai Tewek. Pangeran Antasari juga dibantu oleh dua putranya, Gusti Muhammad Said dan Gusti Muhammad Seman. Selain itu, ia juga dibantu oleh keluarga kerajaan yaitu Kiai Demang Leman dan Imamuddin Surapati. Tapi beberapa hari kemudian, Pangeran Antasari jatuh sakit. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacat. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam.